Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Hendri Pradiono SSI MPD dan Ibu Dr. Intan Sariluviana MPD serta teman-teman mahasiswa S3 Pendidikan Dasar Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini, saya Susana Eka Dewi dengan nomor NIM 2321039116262 dari kelas B akan mempresentasikan lanjutan dari video sebelumnya tentang implementasi STEM berbantuan e-modul interaktif di sekolah dasar. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan alur STEM modul interaktif. Baik, langsung saya ke alur pembelajarannya. Di sini saya menggunakan alur pembelajaran project, menggunakan model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning. Nah, untuk tahapannya, yang pertama adalah stimulus observasi permasalahan. Tahap yang kedua, diskusi pemecahan masalah. Tahap yang ketiga, mencari informasi desain perencanaan. Tahap yang keempat, desain perencanaan produk. Tahap yang kelima, menyusun jadwal dan tahapan pembuatan. Tahap keenam, monitor keaktifan dan perkembangan proyek. Dan yang terakhir, evaluasi pengalaman belajar. Baik, untuk deskripsi setiap tahapannya, tahap yang pertama adalah pemberian stimulus observasi dan permasalahan. Di sini tujuan pembelajarannya adalah dengan pengamatan dan diskusi, siswa mampu menentukan pemanfaatan energi alternatif dengan tepat. Langkah-langkah pembelajarannya adalah langkah yang pertama, pemberian stimulus berupa video dan kuis sebagai awal konstruksi pengetahuan siswa menggunakan e-modul interaktif. Langkah yang kedua, siswa melakukan observasi tentang lingkungan terkait pemanfaatan energi di lingkungan sekitar. Langkah yang ketiga, pemberian pertanyaan pemantik dan diskusi terkait permasalahan energi di lingkungan sekitar. Serta langkah yang keempat adalah pemberian permasalahan integratif untuk bahan diskusi. Nah, untuk deskripsi langkah-langkah tersebut, aktivitas siswa dan gurunya, untuk aktivitas siswa adalah sebagai berikut. Ini untuk langkah yang pertama, aktivitas siswanya berpartisipasi aktif dalam pemberian stimulus dengan mengakses video dan kuis sebagai awal konstruksi pengetahuan siswa. Kemudian menjawab pertanyaan pemantik pada pendahuluan, berkolaborasi dengan teman sekelas untuk menyelesaikan permasalahan di lingkungan terkait pemanfaatan energi. Kemudian siswa tidak ragu untuk mengekspresikan ide-ide tanpa takut salah, serta siswa mengajukan pertanyaan mendasar apa yang harus dilakukan siswa terhadap topik atau pemecahan masalah. Nah, di sini aktivitas guru yang bisa dilakukan memandu sesi pemberian stimulus dengan mengakses e-modul dan mendorong partisipasi siswa, memberikan pertanyaan pemantik tentang permasalahan di lingkungan terkait pemanfaatan energi, memfasilitasi siswa dalam mengakses e-modul, dan mencatat semua ide yang muncul dari siswa sebagai pengetahuan awal. Nah, di tahap 1 ini pengalaman belajar yang bisa diberikan, siswa terlibat aktif dalam sesi pemberian stimulus, menyimak video, dan mengerjakan kuis. Kemudian, suasana kelas yang aktif, kreatif, kolaboratif, mendorong siswa untuk menjawab pertanyaan pemantik, menyampaikan ide-ide, memecahkan masalah lingkungan sekitar tentang energi, serta siswa belajar berpikir kritis, kolaboratif, menyelesaikan permasalahan lingkungan. Nah, untuk produk akhirnya adalah daftar ide-ide jawaban dari pertanyaan pemantik, kemudian catatan pengetahuan awal siswa, serta pemahaman yang lebih baik dari proses konstruksi konsep siswa tentang energi dan pemanfaatannya. Nah, media pendukungnya adalah e-modul interaktif. Nah, untuk tampilannya seperti ini. Nah, ini untuk tampilan e-modulnya. Di sini ada tools yang langsung bisa diakses anak-anak, baik itu video maupun kuis. Kemudian langkah yang kedua, tahapannya hampir sama tadi.
aktivitas guru dan siswa, pengalaman belajarnya. Nah, ini untuk tampilan e-modulnya. Nah, ini langkah yang ketiga, langkah yang keempat. Nah, langsung saja saya ke tahap yang kedua, yaitu diskusi pemecahan masalah. Tujuan pembelajarannya adalah dengan pengamatan dan diskusi pemecahan masalah integratif, siswa mampu menentukan sumber daya alam hasil hutan dan material vulkanik dalam pemanfaatan bangunan dengan tepat. Nah, langkah-langkah pembelajarannya, yang pertama, pengamatan sumber daya alam dan penggunaan energi listrik di Kabupaten Malang untuk penyelesaian rancangan rumah Eco House. Yang kedua, diskusi pemecahan terkait sumber daya alam yang dibutuhkan untuk rancangan rumah Eco House. Nah, untuk deskripsi aktivitas siswa dan guru, nah ini contohnya. Untuk aktivitas siswa, di sini berpartisipasi aktif dalam pengamatan mengakses link sebagai wawasan siswa tentang sumber daya alam dan penggunaan energi listrik di Kabupaten Malang. Kemudian siswa mencatat hasil pengamatan pada tabel yang tersedia di lembar kerja. Kemudian siswa berkolaborasi dan diskusi membuat kesimpulan dari hasil pengamatan tentang sumber daya alam. Nah, nah, berikutnya, aktivitas siswa mengekspresikan ide-ide dan pendapat anggota kelompok dalam membuat kesimpulan hasil pengamatan. Untuk aktivitas guru yang bisa dilakukan, memandu proses pengamatan dengan mengakses e-modul, mendorong partisipasi aktif siswa, kemudian memberikan lembar kerja untuk mencatat hasil pengamatan, memfasilitasi siswa dalam mengakses link, serta mencatat eh, sikap siswa dalam melakukan kegiatan. Untuk pengalaman belajar yang bisa diberikan adalah siswa mendapatkan wawasan dari proses pengamatan terkait sumber daya alam, serta siswa belajar berpikir kritis, kolaboratif, mencatat hasil pengamatan pada lembar kerja. Untuk produk akhirnya adalah lembar kerja, serta catatan pengamatan, kemudian pemahaman yang lebih baik dari proses konstruksi konsep pemanfaatan sumber daya alam. Nah, ini untuk tampilan e-modulnya untuk tahap yang kedua. Nah, ini. Nah, untuk tahap yang ketiga adalah mencari informasi perencanaan desain. Tujuan pembelajarannya adalah melalui penugasan siswa dapat membuat laporan hasil wawancara tentang pemanfaatan energi alternatif dan pemanfaatan sumber daya alam untuk rancang bangun rumah Eco House dengan mandiri. Nah, langkah-langkahnya, yang pertama menyusun langkah-langkah wawancara dan daftar pertanyaan mencari informasi. Langkah yang kedua membuat laporan hasil wawancara. Untuk deskripsi aktivitasnya, di sini siswa dapat menyusun langkah-langkah wawancara tentang pemanfaatan energi alternatif dan pemanfaatan sumber daya alam untuk rancang bangun rumah Eco House kepada ahli bangunan atau tukang. Kemudian siswa bisa berkolaborasi dalam satu kelompok menyusun langkah-langkah wawancara serta menyusun daftar pertanyaan yang akan diajukan dalam mencari informasi. Untuk aktivitas guru, di sini bisa memandu sesi menyusun langkah-langkah wawancara, kemudian memfasilitasi siswa dalam melaksanakan wawancara pada sumber ahli, dan mencatat sikap dan keterampilan siswa saat proses di kelompok. Nah, untuk pengalaman belajarnya, di sini siswa aktif kerja kelompok, diskusi menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam wawancara kepada narasumber, kemudian suasana kelas aktif, berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, menyusun langkah-langkah wawancara, serta siswa kreatif kolaboratif menyusun daftar pertanyaan yang akan diajukan pada narasumber. Untuk produk akhirnya adalah draft langkah-langkah wawancara serta draft pertanyaan yang akan diajukan pada narasumber. Media pendukungnya adalah e-modul interaktif dan lembar kerja. Nah, untuk langkah yang kedua di tahap 3 ini adalah membuat laporan hasil wawancara. Berikutnya tahap keempat adalah desain perencanaan produk. Tujuan pembelajarannya melalui ukuran gambar rancang rumah Eco House yang dibuat, siswa dapat menentukan keliling dan luas ruangan dengan tepat. Nah, langkah-langkahnya di sini yang pertama menyusun rencana pembuatan proyek pemecahan masalah
meliputi pembagian tugas, persiapan alat, bahan, media, sumber yang dibutuhkan, kemudian berkreasi membuat jenah rancangan rumah eco-house sesuai dengan ukuran luas tanah. Nah, untuk deskripsi aktivitasnya, di sini siswa bisa menyusun rencana desain produk rancang rumah eco-house, kemudian berkolaborasi dengan teman satu kelompok membuat pembagian tugas, menyiapkan alat bahan, media sumber yang dibutuhkan dalam merancang rumah eco-house. Nah, untuk aktivitas guru di sini bisa memandu sesi rencana pembuatan proyek, memfasilitasi siswa dalam menyusun rencana desain produk, serta memberikan contoh desain produk yang bisa diakses di e-modul, serta mencatat sikap dan keterampilan siswa dalam proses kelompok. Nah, pengalaman belajar yang bisa diberikan adalah siswa aktif dalam kelompok, diskusi, menyusun rencana desain produk, rancang rumah eco-house, kemudian kelas yang aktif, berpikir kritis, kreatif, berkolaborasi, menyusun, membuat desain rumah eco-house, serta siswa belajar membuat rancang bangun rumah eco-house dengan perhitungan ukuran yang tepat. Untuk produk akhirnya adalah draft alat bahan, media sumber yang dibutuhkan, draft desain rancang rumah eco-house dengan memperhitungkan ukuran luas tanah, serta catatan sikap dan keterampilan siswa. Media pendukungnya adalah e-modul interaktif dan lembar kerja. Nah, untuk tahap ini untuk tampilannya, tampilan di e-modul. Untuk tahap yang kelima adalah menyusun jadwal dan tahapan pembuatan. Nah, di sini tujuan pembelajarannya melalui estimasi perencanaan, siswa dapat menyusun jadwal dan tahapan pembuatan miniatur rumah eco-house dengan tepat. Langkah-langkah pembelajarannya menyusun jadwal dan tahapan pembuatan miniatur rumah eco-house dalam kurun waktu tertentu. Untuk deskripsi aktivitasnya, di sini siswa menyusun jadwal estimasi waktu dalam membuat rancang rumah eco-house, berkolaborasi dengan teman satu kelompok membuat tahapan dalam merancang rumah eco-house. Kemudian aktivitas guru memandu sesi menyusun jadwal dan tahapan pembuatan miniatur rumah eco-house, serta memfasilitasi siswa menyusun jadwal dan tahapan pembuatan rumah eco-house. Untuk pengalaman belajarnya, di sini siswa aktif kerja kelompok, diskusi, menyusun rencana desain produk rancangan rumah eco-house, serta aktif berpikir kritis kreatif, menyusun membuat desain rumah eco-house, serta siswa belajar membuat tahapan rancang bangun rumah eco-house. Untuk produk akhirnya adalah jadwal estimasi rancangan pembuatan rumah eco-house, bagan tahapan rancang bangun rumah eco-house, serta catatan sikap dan keterampilan. Nah, untuk tahap yang keenam adalah keaktifan dan perkembangan proyek. Nah, tujuan pembelajarannya melalui unjuk karya, siswa dapat menunjukkan keaktifan dan perkembangan proyek dengan baik. Langkah-langkah pembelajarannya menunjukkan perkembangan proyek dari waktu ke waktu. Nah, deskripsi aktivitasnya, di sini siswa melakukan pembuatan proyek sesuai jadwal, serta mencatat setiap tahapannya. Kemudian berkolaborasi dengan teman satu kelompok, mendiskusikan masalah yang muncul selama penyelesaian proyek dengan guru. Nah, untuk aktivitas guru yang bisa dilakukan, guru memantau keaktifan siswa selama melaksanakan proyek dan guru memantau realisasi perkembangan dan membimbing siswa jika mengalami kesulitan. Nah, tidak lupa juga guru mencatat sikap dan keterampilan siswa saat proses dalam kelompok. Pengalaman belajar yang bisa diberikan adalah melatih self-regulate learning siswa, kemudian suasana kelas yang aktif, berpikir kritis kreatif dalam melaksanakan perkembangan proyek, dan siswa belajar membuat tahapan rancang bangun rumah eco-house. Produk akhirnya adalah rancangan rumah eco-house serta catatan sikap dan keterampilan. Nah, untuk tahap yang terakhir, tahap 7 adalah menguji hasil dan evaluasi pengalaman belajar. Untuk tujuan pembelajarannya, melalui unjuk karya, siswa dapat menunjukkan kelayakan hasil dan mempresentasikan proyek dengan baik. Langkah-langkahnya adalah menunjukkan kelayakan hasil dan mempresentasikan proyek. Baik, untuk tahap yang ketujuh, deskripsi aktivitasnya adalah siswa bisa membahas kelayakan proyek yang telah dibuat,
Kemudian siswa membuat laporan produk atau karya untuk dipaparkan kepada orang lain. Kemudian siswa dalam kelompok memaparkan laporan dan siswa lain memberikan tanggapan dan bersama guru menyimpulkan hasil proyek. Berikutnya, untuk aktivitas guru, di sini guru berdiskusi tentang prototipe proyek, memantau keterlibatan peserta didik, mengukur ketercapaian standar. Kemudian, guru membimbing proses pemaparan proyek, menanggapi hasil, selanjutnya guru dan siswa merefleksi atau membuat kesimpulan. Kemudian, guru juga mencatat sikap dan keterampilan siswa saat proses dalam kelompok. Untuk pengalaman belajar yang bisa diberikan, melatih menyampaikan presentasi dan menanggapi, kemudian unjuk kerja presentasi proyek rumah Eco House, serta terampil membuat laporan proyek. Untuk produk akhirnya adalah miniatur rumah Eco House serta laporan hasil proyek. Media pendukungnya adalah e-modul interaktif. Demikian presentasi tentang alur STEM modul interaktif. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.